Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kependung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui program Gemar pada setiap hari. Dan pada hari ini saya terberkati di dalam pembacaan yang terambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul Pertobatan Menggerakkan Hati Tuhan untuk Berbelas Kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, Tuhan mengutus Yunus untuk yang kedua kalinya pada ayat 1 sampai yang kedua. Pada pengutusan yang pertama, dalam Yunus pasal 1, Yunus tidak taat akan perintah Tuhan. Dia melarikan diri dari hadapan Tuhan dan pergi ke Tarsis, sehingga Tuhan menghukumnya. Tetapi Yunus sadar dan bertobat. Yunus diutus untuk yang kedua kalinya untuk memberitakan malapetaka dan hukuman untuk orang-orang Niniwe pada ayat yang keempat pembacaan kita pada hari ini. Tanggung jawabnya ialah menyampaikan berita itu apakah diterima atau tidak oleh orang-orang Niniwe. Kota Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya. Ayat 3b. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Ayat 5a.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan orang-orang Niniwe setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus? Pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 kita bisa melihat yang pertama, orang-orang Niniwe, baik rajanya maupun rakyatnya dan ternaknya, melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum air. Yang kedua, orang-orang Niniwe merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengenakan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Yang ketiga, orang-orang Niniwe berbalik meninggalkan tingkah lakunya yang jahat. Orang-orang Niniwe bertobat, yaitu berbalik dari perbuatannya yang jahat. Dan pertobatannya itu menggerakkan hati Allah untuk berbelas kasihan dan menyesal. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap orang-orang Niniwe, dan Allah tidak jadi melakukan penghukumannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, saat ini kehidupan kita tidak jauh beda dengan kehidupan orang-orang Niniwe. Seringkali kita masih hidup menuruti keinginan duniawi. Kita menuruti keinginan kedagingan kita. Kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita masih terus hidup menuruti kesenangan-kesenangan jasmani kita, keinginan-keinginan daging kita, di mana semuanya itu menyakiti hati Tuhan. Melalui renungan pagi hari ini, kita diingatkan kalau kehidupan kita masih berkecimpung di dalam dosa, masih melakukan perbuatan-perbuatan jahat, masih hidup dalam keinginan daging dan kesenangan duniawi ini, maka marilah kita bertobat, berbalik dari perbuatan kita yang jahat, perbuatan kita yang tidak berkenan di hati Tuhan, supaya Tuhan tidak memberikan hukuman kepada kita. Bertobat dengan merendahkan diri dan menyesal di hadapan Tuhan, menggerakkan hati Tuhan untuk berbelas kasihan dan memberikan pengampunan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yeremia 18 ayat 7 sampai 8 mengatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Juga di dalam Keluaran pasal 32 ayat 14 mengatakan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan di dalam Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, yang selalu mengharapkan setiap anak-anaknya untuk
hidup benar, hidup berkenan di hadapannya. Dan jikalau anak-anaknya atau kita semua yang percaya kepadanya masih melakukan kejahatan, Tuhan mau kita cepat bertobat sehingga Tuhan menyesal dan Tuhan tergerak hatinya untuk berbelas kasihan kepada kita, dan Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada kita, tetapi Tuhan mengasihani kita dan mengangkat kita dari segala kehidupan kita yang tidak berkenan kepadanya. Kiranya renungan pagi hari ini boleh selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup benar, hidup berkenan, dan hidup taat kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan Engkau mengingatkan untuk kami senantiasa perlu pertobatan secara terus-menerus, karena kami manusia yang penuh dengan dosa ini yang seringkali jatuh bangun di dalam pengiringan kami kepadamu. Kami masih mengikuti keinginan daging, kami masih mengingini hidup dengan kesenangan duniawi ini. Kami masih sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Melalui firman pagi hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur yang selalu mengingatkan dan menegur kami untuk kami kembali kepadamu, berbalik dari segala perbuatan kami yang jahat, dan kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga Tuhan yang penuh belas kasihan itu mengampuni kami dan melayakkan kami untuk hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang senantiasa menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan semua kegiatan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan akan firman-Mu pada pagi hari ini, dan Tuhan boleh bekerja di dalam hati dan kehidupan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang penuh belas kasihan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam bergemar.